Bapak, Ibu tahu nggak treatment? Saya ambil contoh yang paling mudah ya. Perawatan, treatment Bu, perawatan. Treatment itu kalau perawatan itu maintenance, Pak. Lebih kepada kalau treatment itu lebih kepada percobaan. Try. Ya. Jadi kita melakukan percobaan gitu ya, treatment. Nah, jadi kalau contohnya begini, yang paling mudah ya, yang kasat mata aja. Ancaman. Kalau ancaman itu treat. Oh, beda. Ya. Beda ya, ada treat ya. Itu ancaman, itu di dalam SWOT analysis ya. Jadi kalau kita SWOT analysis itu yang tradisional ya. Tradisional kita selalu perusahaan itu selalu bekerja dengan mengedepankan strength, kekuatan dia ya, strengthness-nya ya. Terus dia juga sadar, dia tahu saya kuat di ini. Nah, dia juga sadar bahwa dia lemah di mana. Nah, itu weakness. Ya. Jadi dia kedepankan S dan W. S-nya itu strength, W-nya weakness. Ya. Jadi kekuatan dan kelemahan. Nah, kalau yang saat ini ya, teman-teman, kita nggak berangkat dari situ. Itu pola lama. Pola barunya apa? Pola barunya kita bukannya SWOT, tapi kita TOW. Ya, tahu itu apa? Kan ini tadi strength, ada weakness. Terus di sisi lain ini strength dan weakness itu internal. Ya, tahu ada di dalam perusahaan itu sendiri. Benar nggak? Benar. Benar ya? Oke, berarti ya. Sudah oke. Dia ada, berarti internal factor namanya ya. Nah, yang di luar siapa? Yang di luar itu, di luar perusahaan kita, berarti kita nggak bisa kendalikan. Nah, itu ada dua. Nah, variabelnya bersifat uncontrollable. Ya. Variabelnya apa? Variabelnya kenapa uncontrollable? Karena kita sama sekali tidak kuasa untuk mempengaruhi dia. Ya? Betul? Tidak kuasa kita, Pak. Yang eksternal, apa itu? Muncul yang namanya opportunity itu peluang, ya. Dan satu lagi yang Bapak tadi sebut, treat itu ancaman gitu. Jadi dari luar perusahaan kita, hati-hati, ada kita punya peluang, opportunity, dan kita punya hati-hati. Kompetitor kita sudah ngancam ke kita itu, ya. Sewaktu-waktu ini ada sesuatu, langsung pasar dia ambil, kan gitu. Ya, kenapa? Karena ini kan berhadapan dengan market. Ya toh? Market, Pak, yang akan dia ambil. Jadi ada opportunity dan ada treat. Opportunity itu peluang. Perusahaan kita kalau jeli, kita tangkap ini peluang. Ya. Nah, terus perusahaan kita kalau jeli, kita rubah. Treat itu yang ancaman, kita rubah jadi peluang gitu. Makanya yang barunya yang saat ini ya, kita jangan berangkat dari dalam, tapi kita berangkat dari luar. Makanya analisa di dalam strategic management itu kita balik. Yang kita populer saat ini adalah bukan SWOT analysis, namun TOW analysis. Jadi TOW itu Anda harus melihat TOW-nya dulu. Treat-nya apa yang akan bakal ngancam perusahaan Anda? Nah, rubah TOW ini ya. Si treat ini, ancaman itu Anda harus bisa membuat dia menjadi peluang. Nah, itulah kita itu membuat para manajer kita tidak tidur gitu. Paham? Ya, kalau tidur aja, tinggalin aja itu, Pak. Ya, pekerjaan kita itu tidak menantang. Gitu. Kita harus balik. Jadi kita berangkat yang in saat ini, TOW analysis. Ya, jadi kita harus bisa merubah tantangannya dulu. Ya, ancamannya apa? Ya, treat, T-nya itu treat,
O-nya opportunity. Jadi kalau bisa Anda, ya karena Anda sudah kenal ilmunya dan Anda sudah tahu kalau Anda menyenangi ilmu ini luar biasa. Ya, ini banyak sekali terjadi di perusahaan. Kan Bapak tidak hanya seharusnya tidak hanya mengenal perusahaan yang masih hidup, ya, yang unggul. Kita hidup kalau kita survive, betul nggak? Betul, Bu, betul. Ini Anda betul ya, sangat betul. Ya, kita bisa hidup kalau kita punya CA. CA itu apa Pak? Bukan cancer ya. Tapi kita punya competitive advantage. Keunggulan bersaing, Bu. Ya. Keunggulan bersaing, betul sekali. Jadi hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing, dia yang bakal survive. Ya, dia yang punya, ya. Kalau perusahaan Anda nggak bisa punya CA, ya sudah kita akan dilibas oleh challenge. Ya, challenge itu luar biasa sekarang itu. Ya. Challenge, ingat challenge ya. Challenge akan melibas kita, maka secara alamiah Anda akan mati dengan sendirinya gitu. Nah, mau nggak kita mati? Itu pertanyaannya. Tentu jawabnya tidak dong. Tidak ada Pak, para pemilik ya, founder itu yang menulis perusahaan ini akan saya dirikan dalam waktu sekian tahun gitu, nggak ada Pak. Buktinya sudah banyak. Ford Foundation, dia menulis abad 18 di Amerika sana. Ya, dia menulis perusahaan ini saya dirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, berarti unlimited. Ya, jarang kita itu. Kapan dia mati? Pertanyaannya. Dia akan mati kalau produk yang saya hasilkan sudah tidak punya demand. Artinya sudah tidak punya pembeli gitu. Baru saya itu mati, kata dia. Nah, makanya disebut hati-hati ya para founder, hati-hati. Generasi 1 itu kan biasanya ayah kita, ayah ibu kita, itu generasi 1. Ini yang dia yang menjadi apa? Dia itu penggagas, penggerak, ya pokoknya semua ada di beliau ini. Ya pendiri, founder. Terus kan tidak hidup terus, ya kan? Saya katakan, ya buru-buru harta Pak, nyawa aja bukan milik kita ya. Udah kamu sudah cukup pengabdiannya, dipanggil pulang. Pulangkan dia mati ya. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Sudah diteruskan oleh siapa? Generasi kedua. Ini generasi 1. Siapa itu? Ya biasanya anak-anaknya kan begitu ya. Nah, ini yang sering kali terjadi pertengkaran dan lain-lain. Banyak itu Pak kasus ya. Nah, makanya saya meminta Anda itu mendeteksi jangan hanya perusahaan yang sukses. Teliti juga perusahaan yang fail, yang gagal gitu. Kenapa? Karena menarik. Menariknya apa? Itu tadi. Kita harus bertanya, kenapa kok kamu bisa gagal? Kan gitu ya. Ya enggak? Itu harus menjadi topik diteliti oleh kita gitu. Ya kan? Kalau perusahaan yang sukses sudah banyak yang nulis, tapi perusahaan yang gagal masih sedikit. Ya. Nah, kalau Anda mau neliti, silahkan di situ kita bermain supaya kita dapat novelty-nya. Artinya apa? Kebaruan gitu. Ya. Oh, supaya Anda nggak gagal, jangan lakukan ini. Itu nggak gagal, jangan lakukan ini. Karena ini sangat tergantung di dalam masing-masing jenis industri. Ya. Nah, tolong nanti seperti itu ya teman-teman ya. Nah, makanya menarik sekali ilmu ini. Jadi kalau kita tahu, wah itu rangkaiannya itu bagus gitu ya. Setelah kita tahu elastisitas itu kenapa? Karena tadi kan kita mau bicara elastisitas. Kita bikin percobaan. Apa itu? Yang paling kasat mata, saya suka mengambil, Bapak dan Ibu semuanya tahu kecambah. Cikal bakal toge, Bu. Cikal bakal toge. Nah, bisa kita buat dari sobin itu kacang kedelai ya. Biasanya apalagi mungkin kacang hijau ya. Nah,
ditaruh. Saya mau membuat mereproduksi tanaman ini.